Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjutkan measures of dispersion untuk posisi yang diwakili oleh angka yang disebut sebagai percentiles P itu ya. Oke, kita bangun logikanya sama dengan ketika kita bicara membangun logika kuartil begitu. Jadi median itu yang kemarin sudah kita bicarakan sama dengan Q2, ternyata P50 itu sama dengan Q2. Nah, P50 itu sama dengan Q2. Kalau kemarin median itu rumusnya LCB plus N per 2 dikurangi cumulative frequency before dibagi F kalikan dengan I gitu, di mana dia sama dengan Q2, maka median yang sama dengan P50 itu untuk membangun logikanya tinggal diganti sedikit saja, diganti rumusnya tetapi tidak merubah pengertian. Jadi P50 itu sama dengan LCB plus yang bagian N per 2 itu Anda ganti 50% N. Nah, artinya sama. 50% N dikurangi cumulative frequency before dibagi F dikalikan dengan I. Nah, oke, dengan logika seperti ini maka Anda dengan mudah menurunkan P25. Oke, saya tulis di sini. Berarti P25 itu sama dengan LCB plus 25% N dikurangi cumulative frequency before dibagi F at the glass dikalikan dengan I. Itu ya. Saya kotakin dengan warna yang berbeda biar nggak bingung. Jadi ini adalah rumus untuk P25. Otomatis yang P75 itu logikanya juga sama. Oke, saya pakai biru lagi. P75 sama dengan LCB plus 75% plus 75% N dikurangi cumulative frequency before dibagi frekuensi at the glass dikalikan dengan I. Nah, artinya apa? Anda sudah bisa melogika bahwa 50% N sama dengan N per 2, 25% N sama dengan N per 4, 75% N sama dengan 3N per 4 persis. Nah, maka dengan begitu kita bisa membangun logika untuk menghitung P10 dan P90. Jadi kenapa saya menggunakan angka-angka khusus Q1, Q3, P10, P90, karena nanti angka-angka ini akan digunakan pada perhitungan-perhitungan berikutnya gitu ya. Oke, kita lihat sekarang bagaimana menghitung P10. Logikanya persis sama. Ini ya. Atau satu sini sekalian karena nanti digunakan untuk menghitung gitu ya. Oke, berarti P10 itu sama dengan LCB plus 10% N dikurangi cumulative frequency before dibagi F at the glass dikalikan dengan I. Oke, demikian juga dengan mudah P90 ya tinggal diganti 90% saja sama dengan LCB plus 90% N dikurangi cumulative frequency before dibagi F at the glass dikalikan dengan I gitu ya. Oke, sorry.
sekarang kita terapkan untuk responden females. Nanti seperti biasa assignmentnya untuk responden males gitu ya. Oke, sekarang menghitung P10. P10 sama, jadi mengambil keputusannya pada angka keberapakah P10 itu. Oke, kalau di sini ada 40 angka, 10%-nya 40 itu berapa? 4 kan? Berarti pada angka antara 4 dan 5 lah. Pada kelas berapakah? Ini pada kelas pertama. Ini, karena sudah 12 langsung, padahal butuhnya adalah 4 angka pertama. Berarti posisinya dia ada di kelas 1. Oke, berarti LCB-nya sama dengan 59,5. Kemudian N-nya tetap, CFB-nya otomatis 0 gitu ya. F sama dengan 12, I-nya sama dengan 10. Tinggal dimasukkan ke rumusnya. P10 sama dengan 59,5 ditambah 90%-nya N, berarti ya 4 ya. Oke, kita tulis 90% dikalikan 40 min 0 frekuensi sebelumnya dibagi frekuensi at the class 12 dikalikan 10. Ini kalau Anda hitung hasilnya P10 itu 62,83. Bagaimana dengan P90? Ya sama logikanya. Kita lihat 90%-nya atau terus dulu P90 angka 90%-nya 40 adalah 36. Berarti ini 40 ya, berarti ini antara ke 36 dan ke 37 gitu ya. Itu ya kira-kiranya. Oke, berarti pada kelas berapakah angka ke 36 itu? Di sini kelas 3 juga masih. Oke. Pada kelas 3. Kelas 3 itu ya. Oke, berarti LCB kelas 3 itu berapa? 79,5 di sini. 79,5. Kemudian kumulatif frekuensi before kelas 3. Berarti ini 26. Frekuensi at the class kelas 3 berapa? 11. Kemudian I sama dengan 10. P90 sama dengan 79,5 ditambah 90%-nya 40 ya 36 dikurangi frekuensi sebelumnya adalah 26 dibagi frekuensi at the class 11 kalikan 10. Ini kalau Anda hitung hasilnya 88,59. Oke gitu ya. Jadi sudah pada posisi berapapun Anda sekarang sudah mengerti menghitung berapapun dari P1% sampai P99% itu sudah bisa. Atau logikanya D10. Jadi kalau D itu bedanya begini. D itu decile itu di sini saat D5 itu sama dengan median. D5 median berarti 4 3 2 1 berarti ini 10%. D1, D2, D3, D4 dan seterusnya sampai D10 gitu ya. Berarti D1 sama dengan P10 gitu ya. Jadi persis rumusnya nanti tinggal ya. Kalau di sini pakai 10% tinggal dipakai, kalau D itu ya 0,1 lah begitu. Oke, saya tulis
D1 itu sama dengan LCB ditambah, kalau pakai P itu sama dengan 10%, kalau D ya 0,1 N. Sama saja sih sebenarnya. Min CFB per F dikalikan dengan I. Tapi karena D itu tidak akan saya gunakan di dalam perhitungan, saya hanya akan menggunakan P dan Q saja. Tapi kalau nanti Anda di kemudian hari ketemu ada yang diperlukan D, ya D itu pengertiannya sama seperti ini, begitu ya. Oke, seperti itu. Jadi nanti assignment-nya adalah Anda gunakan responden untuk yang males. Assignment itu responden yang males sama hitung P10 dan P90 gitu ya. Nanti dikumpulkan di folder percentiles. Oke, kemudian sebelum saya tutup akan saya berikan jawaban assignment kemarin untuk Q1 dan Q3 gitu ya. Oke. Ini untuk responden yang males. Posisi Q1 itu kan berarti kan 25% atau seperempatnya dari 40, berarti angka ke 10. Untuk Q1 itu angka 10 sampai 11 gitu ya. Pada kelas berapa? Ya berarti di sini sudah 23 di sini. Di sini baru 6. Berarti ada di kelas 2. Q1 ada di kelas 2. Kelas 2. LCB-nya berapa? 59,5. Cumulative frekuensi before berapa? 6. Frekuensi berapa? 17. I 10. Sehingga Q1 Anda masukkan rumusnya 59,5 ditambah Q1 itu berarti 40/4, 10 dikurangi 6 dibagi frekuensi 17 dikalikan 10. Ini kalau Anda hitung 61,85. Nah, kalau Q3 itu angka berapa? Q3 itu berarti kan 75% atau 3/4, berarti angka ke 31. Satu di sini. Q3 itu angka ke antara 30 sampai 31 pada kelas berapa, kita lihat. Nah, pas di sini. 30-31. Berarti dia di kelas 3. Kelas 3. LCB-nya berapa? LCB-nya 69,5. 69,5. Cumulative frekuensi before 23. Frekuensinya 8. 23 F8 I sama dengan 10, sehingga Q3 sama dengan 69,5 ditambah 3N/4, 3 dikalikan 40/4, berarti 30 ya. Dikurangi 23 dibagi frekuensi pada kelas S. Maksud saya tulis 8 dikalikan dengan 10. Dengan berapa nih kalau Anda hitung dengan kalkulator? Hasilnya 78,25. Oke. Jadi Q3 hasilnya ini, Q1 hasilnya nih. Oke, bagi yang sudah benar ya selamat, bagi yang belum benar silahkan diperbaiki kemudian di-resubmit. Untuk yang ini itu foldernya folder quartile. Untuk yang tadi untuk dikumpulkan di minggu depan itu kita koreksi minggu depan, foldernya folder percentile. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.